Huru-hara soal trik rasio kompresi mesin yang dilakukan oleh Mercedes secara perlahan mulai mencapai titik terang. Sebuah solusi akhirnya bisa ditemukan dan tinggal menunggu kesepakatan saja. Trik tersebut membuat Mercedes bisa jalankan mesinnya dengan rasio kompresi lebih tinggi dari batas regulasi. Pada mesin baru 2026, batas rasio kompresinya adalah 16:1, sementara Mercedes bisa membuatnya meningkat dan mendekati 18:1, seperti regulasi sebelumnya dengan manfaatkan pemuaian piston dari panas mesin. Trik ini bisa buat tim pengguna mesin Mercedes dapatkan tambahan 10-15 horsepower yang berharga 0,4 detik lebih cepat setiap lapnya. Mercedes manfaatkan celah dari prosedur pengecekan rasio kompresi oleh FIA yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi statis dan dilakukan pada suhu ruang atau di bawah 100 derajat. Sedangkan operasional mesin F1 sendiri berkisar antara 120-150 derajat panasnya yang dimanfaatkan Mercedes untuk buat efek pemuaian pada piston dan silindernya. Karena keunggulan yang didapat dari rasio kompresi lebih tinggi dari batas regulasi ini, pabrikan-pabrikan lain melayangkan protes untuk meminta klarifikasi kepada FIA. Ferrari, RBPT, Honda, dan Audi menuntut kejelasan soal legalitas mesin Mercedes serta menuntut adanya perubahan prosedur pengecekan rasio kompresi mesin agar dilakukan pada suhu lebih panas. Setelah diskusi sekian lama, akhirnya pada pertemuan terbaru di tes pramusim Bahrain kemarin, disepakati bahwa FIA bersedia untuk mengubah prosedur pemeriksaannya. Rasio kompresi mesin selain diperiksa pada suhu ruang, tapi juga akan diperiksa pada suhu operasional 130 derajat Celcius. Masalahnya adalah, FIA baru bisa melakukan prosedur baru ini paling cepat pada bulan Agustus mendatang, atau pada paruh kedua musim 2026, karena harus upgrade komponen pemeriksaan serta regulasinya. Yang artinya ini adalah udara segar bagi tim-tim bermesin Mercedes, karena mereka bisa ikut GP Australia atau setidaknya 13 balapan pertama dengan mesin spesifikasi saat ini yang memiliki trik rasio kompresi. Sementara itu, perubahan prosedurnya juga harus melalui proses voting terlebih dulu, di mana mereka butuh voting mayoritas oleh 4 dari 5 pabrikan saat ini, serta dukungan dari FIA dan F1, supaya bisa diterapkan Agustus nanti. Dengan adanya Red Bull plus Ferrari, Honda, dan Audi, maka terjadinya voting mayoritas sangat mungkin terjadi. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apabila perubahan regulasi disepakati, apakah itu artinya Mercedes harus memodifikasi mesinnya sebelum bulan Agustus? Jawabannya adalah belum tentu, atau bahkan kemungkinan tidak perlu ada modifikasi sama sekali bagi Mercedes. FIA menegaskan jika sampai sekarang mereka tidak menemukan unsur pelanggaran regulasi di mesin pabrikan Jerman tersebut. Pekan lalu, kabarnya FIA sudah melakukan pemeriksaan tambahan di markas Mercedes, di mana pengecekan dilakukan pada suhu sampai 115 derajat, dan hasilnya tetap tidak ditemukan adanya pemuaian yang merujuk pada trik rasio kompresi. Memang masih di bawah suhu operasional, tapi beginilah keterbatasan FIA dalam pemeriksaan, dan Mercedes tahu betul jika FIA tidak bisa mengecek mesin mereka dengan suhu yang lebih panas lagi. Karena memang itulah inti dari trik ini, yaitu mengakali regulasi. Ada kemungkinan besar kalau trik rasio kompresi dilakukan pada suhu tertinggi atau mepet-mepet 150 derajat di mesinnya. Yang artinya, meskipun FIA sudah tambahkan prosedur baru yang diperiksa pada suhu 130 derajat, bisa saja mesin Mercedes tetap mematuhi regulasi dan tidak terkena dampak apapun. Ini persoalan kompleks yang sayangnya FIA cukup terbatas untuk mengendalikan akal-akalan engineer tim F1 yang jenius. Skenarionya sekarang malah dibalik. Jika Mercedes tetap lolos dengan prosedur baru, maka sekarang pabrikan-pabrikan rivalnya yang harus beradaptasi untuk mengejar ketertinggalan. Mereka punya kesempatan dari mekanisme development dan upgrade tambahan yang memang dibuat oleh FIA untuk mencegah kesenjangan performa mesin pada awal penerapan regulasi baru. Akan ada 3 fase homologasi yang terbagi setiap 6 balapan sepanjang musim 2026. Jika performanya lebih lambat 2% dari pabrikan tercepat, maka 1 upgrade ekstra akan diizinkan. Dan jika 4% lebih pelan, maka 2 upgrade yang diizinkan. Red Bull, Ferrari, Honda, dan Audi setidaknya punya kesempatan untuk mereplikasi trik rasio kompresi dan membuatnya lolos pemeriksaan dengan prosedur yang baru, paling minimal pada tahap 2 di GP Belgia. Tapi berkaca dari RBPT yang sempat meniru trik tersebut dan gagal menemukan performa yang serupa seperti Mercedes, jelas itu tidaklah mudah. Dari aspek negosiasi, Toto Wolff kembali menunjukkan kelasnya sebagai orang yang begitu lihai dalam mengatur politik yang meminimalisir kerugian bagi timnya.
Paling penting adalah Mercedes dan ketiga tim customer-nya selamat dari ancaman terburuk di GP Australia. Bahkan mereka juga diuntungkan karena bisa pakai mesin dengan trik rasio kompresi. Namun ada satu aspek yang menurut kami Toto Wolff lumayan cerdik dan berhubungan dengan proses negosiasi trik rasio kompresi, yaitu homologasi bahan bakar. Beberapa hari yang lalu dikabarkan jika Petronas selaku penyuplai bahan bakar mesin Mercedes belum lolos proses homologasi dari FIA. Seperti yang kita tahu, regulasi 2026 mengharuskan pemakaian bahan bakar 100% ramah lingkungan dan dilarang memiliki kandungan minyak fosil di dalamnya. Untuk hasilkan bahan bakar seperti itu pada mesin berperforma tinggi seperti F1, butuh riset dan pengembangan yang sangat lama, karena bensin harus bisa hasilkan pembakaran yang efisien. Rasio kompresi yang dibatasi jadi 16:1 juga membuat para penyuplai bahan bakar ini semakin rumit dalam mengkomposisi bensin dan campuran kimia yang ideal untuk mesin F1 regulasi baru. Sejauh ini baru 3 penyuplai BBM yang sudah lolos homologasi, yaitu Shell yang memasok mesin Ferrari, kemudian BP untuk Audi, serta ExxonMobil yang menyuplai RBPT. Sisa Petronas dan Aramco saja yang belum lolos homologasi. Untuk Petronas, disinyalir kalau mereka sebenarnya sedang menunggu keputusan soal diskusi trik rasio kompresi yang berlangsung selama ini. Mereka sengaja menunda homologasinya karena sudah menyiapkan 2 macam bahan bakar. Pertama adalah bahan bakar untuk kompresi 16:1 atau yang sesuai dengan regulasi 2026 dan sudah dikembangkan sejak lama. Sementara kedua adalah bahan bakar yang sengaja didesain berbeda untuk memenuhi trik rasio kompresi Mercedes. Dengan trik tersebut, Mercedes bisa hasilkan pembakaran yang lebih efisien dengan output power yang lebih besar daripada mesin dengan rasio kompresi normal. Petronas juga bisa bermain dalam campuran bahan bakarnya untuk mendukung pembakaran yang lebih optimal. Dengan hasil pertemuan kemarin adalah FIA beri indikasi kuat kalau trik rasio kompresi Mercedes itu legal dan baru bisa ubah prosedur regulasi pada Agustus. Artinya Petronas tinggal mengajukan homologasi pada bahan bakar yang dipakai untuk memenuhi trik tersebut. Menurut kabar terbaru, Petronas tinggal selangkah lagi mendapatkan approval dari proses homologasi FIA. Pada tes Bahrain pertama pekan lalu, diyakini jika Mercedes belum memakai bahan bakar dengan spesifikasi homologasi dari Petronas karena belum begitu yakin dengan hasil akhir pembahasan trik rasio kompresi. Mungkin itulah kenapa mereka dikatakan sandbagging, karena mesinnya tidak menunjukkan banyak keunggulan dibandingkan saat tes Barcelona. Barulah pekan ini pada tes Bahrain kedua, Mercedes memakai spek bahan bakar yang serupa dengan yang diajukan homologasi, dan baru terlihat beberapa keunggulan mereka di track. Mercedes menguasai selama 2 hari tes kemarin, di mana George Russell dan Kimi Antonelli saling bergantian menghuni catatan waktu tercepat. Posisi keduanya juga sama, yaitu McLaren, yang sama-sama pakai mesin Mercedes. Keunggulan Mercedes W17 paling besar yang cukup terlihat selama tes kemarin adalah pada aspek long run yang lumayan ngeri-ngeri sedap. George Russell bisa konsisten tembus 1 menit 37 detikan, ketika tim lain seperti McLaren, Ferrari, dan Red Bull agak kesulitan melakukan hal serupa. Dari data mentah dan melupakan aspek berat bahan bakar, bisa dikatakan kalau tidak ada yang bisa samai pace long run Mercedes selama 2 hari terakhir. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan, namun pelan-pelan sepertinya Mercedes mulai lepaskan satu persatu karung pasirnya di pramusim. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.